Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Andika Tias Nugraha selaku dosen pengampu pada mata kuliah Stadium General. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agista Triwulandari dengan NIM 121190064 dari Prodi Teknik Industri kelas RA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik ketiga, yaitu publication process, yang mana pada topik ini memiliki subtopik diantaranya yaitu fundamentals of publishing, research metrics, funding the right journal, ethics, open science, how to publish in premium journal, publishing in the chemical science. Fundamentals of publishing. ORCID. Visi ORCID adalah dunia di mana semua inovasi diidentifikasikan secara unik dan terhubung dengan kontribusi dan afiliasi seluruh waktu disiplin dan berpartisipasi dalam penelitian beasiswa. ORCID sendiri adalah organisasi nirba terbuka yang dijalankan oleh dan untuk komunitas riset. Siapa saja sih yang menggunakan ORCID? Yaitu yang pertama, 4M plus peneliti, pemerintah komersial, 430 lebih organisasi anggota di semua sektor, asosiasi penyandang dana, perpustakaan, penerbit, sistem vendor, serta 500 lebih sistem dan platform. Adapun 10 manfaat apabila menggunakan ORCID, yaitu koneksi yang handal dengan karya, penghargaan, afiliasi, mengurangi kesalahan identitas, mengontrol catatan ORCID, sistem yang digunakan menggunakan ORCID, pengakuan yang lebih baik untuk penelitian, tingkatan penemuan, gratis untuk peneliti, mendaftar semudah 123. ID ORCID sendiri adalah nama digital seumur hidup. Siklus penerbitan jurnal. Siklus penerbitan jurnal mencakup langkah-langkah berikut, yaitu mengatur dewan redaksi untuk mengelola jurnal yang sudah ada atau meluncurkan judul jurnal baru. Ini berarti bekerja sama dengan editor dan dewan redaksi dengan mencari editor atau anggota dewan baru dan mengembangkan atau mengelola jurnal bersama. Mempromosikan jurnal untuk meminta kiriman dan kemudian mengelola kiriman tersebut dengan para editor. Menghasilkan atau mengeset kiriman yang diterima dengan kerjasama dari penulis. Serta mempublikasikan artikel lalu menyebarkannya. Adapun tahapan dalam pembuatan artikel jurnal yaitu pracetak. Penulis mengirimkan naskah. Setelah itu naskah diterima, bukti dokumen, salin pengeditan, pemeriksaan penulis, mempersiapkan untuk penerbitan, dan yang terakhir yaitu artikel jurnal yang diterbitkan. Adapun peran publikasi, yang pertama yaitu registrasi. Dengan cara membuat stempel waktu untuk mencatat secara resmi siapa yang mengirimkan hasil ilmiah terlebih dahulu. Yang kedua yaitu sebagai sertifikasi. Melakukan pre-review untuk memastikan validasi dan integritas. Yang ketiga yaitu penyebaran. Dan yang terakhir yaitu rekap. Oldenburg dan Royal Society melihat kebutuhan untuk mendaftar, memvalidasi, melaporkan, dan mencatat temuan anggota mereka. Dengan inovasi dan teknologi, penerbit telah memimpin perkembangan dalam pendaftaran, sertifikasi,
penyebarluasan, pelestarian, dan penggunaan informasi penelitian ilmiah. Penerbit telah secara efektif meningkatkan akses peneliti ke informasi, meningkatkan produktivitas peneliti, dan peran dalam memunculkan jaringan penelitian global. Subtopik selanjutnya yaitu Research Metrics. CiteScore. CiteScore merupakan matrik tingkat jurnal berdasarkan data Scopus. Indikator dampak kutipan untuk judul serial, jurnal, seri buku, proceeding, konferensi, lengkap, terkini, jelas, dan gratis tersedia untuk 27.208 judul aktif di Scopus. Matriks CiteScore adalah 8 item berbeda ditambah SNIP dan SGR. Informasi tren kembali ke CiteScore 2011 ditautkan ke data dasar yang mendetail, termasuk profil penulis rilis tahunan pada bulan Juni, terbaru CiteScore 2021 pada tahun 2022. Bagaimana sih cara menggunakan CiteScore? Yang pertama yaitu kita perlu menentukan judul serial mana yang akan dibaca, kategori subjek yang relevan, apakah menerbitkan artikel yang relevan dan berdampak, serta bagaimana peringkatnya terhadap pesaing, apakah mengenal penulis, editor, dan reputasi mereka. Adapun keuntungan dan komentar CiteScore. Komprehensif 27.000 lebih judul serial dibandingkan dengan hanya 13.000 dengan GIF. Pengguna dapat memvalidasi nilai CiteScore apapun dengan mengklik kutipan dan penyebut. Pelacak CiteScore akan memungkinkan pengguna untuk memantau perkembangan nilai sepanjang tahun untuk mendapatkan indikasi potensi nilai CiteScore 2022. Judul baru mungkin memiliki CiteScore yang lebih tidak stabil jika diperiksa juga jumlah dokumen yang diterbitkan dan artikel yang dikutip dengan sangat baik. Dengan berlangganan di Scopus di institusi, maka kita memiliki fitur tambahan, yaitu dengan mengumpulkan data dan lain sebagainya. Faktor dampak. Faktor dampak atau faktor dampak jurnal adalah ukuran beberapa kali rata-rata makalah dalam jurnal dikutip selama setahun. Clarivate Analytics merilis faktor dampak setiap tahun sebagai bagian dari Web of Science Journal Citation Reports. Faktor dampak digunakan untuk mengukur pentingnya jurnal dengan menghitung berapa kali artikel yang dipilih dikutip dalam tahun tertentu. Semakin tinggi jumlah citasi atau artikel yang berasal dari jurnal tertentu atau impact factor, maka semakin tinggi peringkatnya. Faktor dampak juga merupakan alat yang ampuh untuk membandingkan jurnal dalam kategori subjek. Indeksa adalah metrik tingkat penulis yang ditemukan pada tahun 2005 oleh George Edward Hirsch, seorang profesor fisika Argentina Amerika di University of California, San Diego. Hirsch adalah indeks yang mencoba mengukur produktivitas dan dampak kutipan dalam publikasi seorang ilmuwan atau cendekiawan berdasarkan angka. Indeks H seorang peneliti dihitung dengan jumlah total makalah yang diterbitkan dan jumlah kutipan untuk setiap artikel. Adapun manfaat dari indeks H yaitu yang pertama komunitas ilmiah. Standarisasi kinerja peneliti dapat berguna untuk perbandingan antara mereka dalam bidang penelitian tertentu. Yang kedua yaitu individu. Mengetahui dampak
pekerjaan di antara audiens target sangat penting di dunia akademik dengan analisis yang cermat, dan jumlah reflektivitas yang tepat. H-index dapat memberikan kita ide tentang cara merancang dan mengimplementasikan proyek masa depan. Selanjutnya yaitu arti tingkat penerimaan jurnal. Misi ICSR adalah untuk melanjutkan studi penelitian dan dengan demikian berkontribusi pada basis bukti yang mendukung praktik strategi, evaluasi, dan kebijakan penelitian. Dengan visi yaitu sebuah dunia yang mana keputusan berdasarkan bukti tersebut bermanfaat bagi penelitian dan masyarakat. Adapun tingkat penerimaan jurnal yaitu naskah diterima atau membandingkan tingkat penerimaan dengan atribut lainnya. Ukuran jurnal, usia jurnal, dampak kutipan jurnal, fokus jurnal, modal akses terbuka, dan bidang subjek. Dampak kutipan jurnal. Jika tingkat penerimaan jurnal dikaitkan dengan dampak atau kualitas, maka diharapkan korelasi negatif akan tingkat penerimaan dan dampak dalam kutipan. Selanjutnya yaitu penilaian penelitian yang bertanggung jawab. Apa sih itu evaluasi penelitian? Sistem dan pendekatan yang digunakan oleh pemangku kepentingan penelitian untuk menilai kinerja dan praktik orang, lembaga program, dan negara yang menginformasikan tujuan strategi dan alokasi sumber daya untuk mencapainya. Mengapa evaluasi penelitian itu begitu penting? Yang pertama karena dentuman genderang perubahan mendorong nada dan volume yang meningkat. Persaingan yang meningkat, akuntabilitas, dan pengawasan. Subtopik yang selanjutnya yaitu Finding the right Journal. Pada subtopik ini kita dapat mengetahui menggunakan matrik yang tepat untuk membantu dalam memilih jurnal yang tepat. Kurasi konten berkelanjutan dari basis Scopus untuk memastikan konten berkualitas tinggi yang berkelanjutan. Kurasi basis jurnal Scopus yang lengkap sangat penting dan diharapkan oleh pelanggan dan pengguna. Adapun matriks dan tolak ukur untuk mengidentifikasi jurnal berkinerja buruk untuk dievaluasi ulang. Kutipan diri 200% jurnal tersebut memiliki tingkat kutipan diri 2 kali lebih tinggi atau lebih jika dibandingkan dengan jurnal rekan dibanding subjeknya. Sitasi 50% jurnal menerima setengah jumlah kutipan jika dibandingkan dengan jurnal rekan di bidang subjeknya. Dampak per publikasi 50%, jurnal tersebut memiliki sektor IPP setengah atau kurang dari rata-rata skor IPP jika dibandingkan dengan jurnal sejenis di bidang subjeknya. Keluaran artikel 50% jurnal tersebut menghasilkan setengah atau kurang dari jumlah artikel jika dibandingkan dengan jurnal di bidang subjeknya. Penggunaan abstrak 50% jurnal digunakan setengah atau kurang jika dibandingkan dengan jurnal rekan di bidang subjeknya. Tautan teks lengkap 50% teks lengkap jurnal digunakan setengahnya atau kurang jika dibandingkan dengan jurnal rekan di bidang subjeknya. Adapun dua aturan untuk penggunaan matrik penelitian yang tepat yaitu selalu gunakan masukan kualitatif dan kuantitatif di dalam sebuah keputusan. Yang kedua yaitu selalu gunakan lebih dari satu metrik penelitian sebagai masukan kuantitatif.
Selanjutnya, yaitu cara mudah menemukan jurnal terpercaya. Kriteria jurnal yang baik yaitu dipercaya dan dihormati oleh komunitas yang dilayaninya, terorganisir dan menjalankan standar editorial dan per-review yang tinggi, transparansi proses untuk penulis dan pembaca, bukti utilitas untuk komunitasnya. Sedangkan kriteria yang termasuk ke dalam jurnal yang buruk yaitu tidak dipercaya atau dihormati secara luas oleh komunitasnya, kurangnya transparansi model bisnis, kepatuhan etika publikasi karena paksaan bukan kemauan, serta tidak terakreditasi oleh sistem kutipan kualitas teruji. Adapun pentingnya etika publikasi yaitu literatur akademik di dunia dibangun di atas kepercayaan, kejujuran dalam akuisisi data, presentasi, dan reproduktivitas, kejujuran, objektivitas, dan kecerobohan dalam proses editorial dan pre-review. Yang selanjutnya yaitu alat untuk membantu dalam menemukan penerbitan yang tepat untuk penelitian kita, yaitu banyak penerbit berbeda menawarkan alat pencocok naskah untuk membantu dalam menemukan jurnal yang cocok untuk dikirim. Alat yang tersedia saat ini bervariasi dalam kemampuan dan jenis hasil yang akan dilihat serta jenis fitur pengguna yang mereka tawarkan. Jurnal Finder membantu peneliti mencocokkan naskah mereka dengan lebih dari 2.500 jurnal akademik. Menggunakan jurnal manuskrip, abstrak, dan kata kunci, Jurnal Finder menggunakan kecerdasan buatan untuk menyarankan jurnal mana yang dapat dipertimbangkan untuk mengirimkan karya kita. Subtopik selanjutnya yaitu etik. Pada subtopik ini membahas mengenai plagiarisme dan lain sebagainya. Plagiarisme adalah masalah yang berasal dari kurangnya kreativitas, peniruan ekspresi orang lain. Plagiarisme sendiri sulit untuk diidentifikasikan dengan cara yang tepat. Pada tingkat yang paling sederhana, itu adalah menyalin tor dan menggunakannya seolah-olah milik mereka sendiri. Apa saja sih yang dianggap sebagai plagiarisme? Yaitu melakukan tindak yaitu tidak mengkredit sumber, menggunakan statistik dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, menggunakan gambar, foto, peta, atau alat ilustrasi lainnya tanpa menyebutkan sumbernya, serta membeli atau menyalin makalah atau tugas orang lain atau menyewa jasa penulisan esai untuk menulis makalah kita. Yang selanjutnya yaitu mengapa kita tidak dapat mengabaikan etika penelitian dan publikasi. Perilaku tidak etis yang diperlukan oleh peneliti menurunkan catatan ilmiah dan reputasi ilmu pengetahuan dan kedokteran di masyarakat luas. Mengkredit karya orang lain termasuk karya penasihat atau karya sendiri dengan kutipan penting setidaknya untuk 3 alasan, yaitu untuk menempatkan pekerjaan kita sendiri dalam konteks. Yang kedua yaitu mengakui temuan orang lain yang menjadi dasar penelitian, dan yang terakhir yaitu untuk menjaga kredibilitas dan akurasi literatur ilmiah. Adapun sengketa kepenulisan yaitu harus diselesaikan oleh penulis, redaksi tidak dapat mengadili atau bertindak sebagai juri.
Selanjutnya yaitu menguraikan izin. Bagaimana, kapan, dan mengapa mendapat izin. Izin dalam konteks ini mengacu pada otoritas tertulis untuk menggunakan materi berhak cipta dan dalam kontribusi pada bayarkan untuk menerbitkan APC. Untuk informasi tentang biaya publikasi akses terbuka emas, apabila artikel telah diterbitkan, maka akan segera dan secara permanen gratis untuk dibaca dan diunduh semua orang. Faktur akan dikirimkan melalui email dalam waktu 48 jam. Jika ingin artikel dipublikasikan dengan akses terbuka, tetapi kita benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya untuk menerbitkan artikel, maka lihatlah artikel tentang kebijakan pengabaian Elsevier untuk biaya akses. How to publish in premium journal. Peer review penting karena untuk mengetahui apa yang baru di lapangan, serta mempelajari cara menjadi pengulas yang baik, cara menulis naskah yang baik, serta untuk mendapatkan pengakuan di CV dan pengakuan dari rekan-rekan kerja. Proses peninjauan sejawat. Peer review adalah penilaian oleh sesama ilmuwan terhadap artikel yang diajukan untuk publikasi dalam hal kebenaran ilmiah argumen, penelitian yang dilakukan, relevansi, dan kelengkapan literatur yang dikutip, dan lain sebagainya. Prosesnya dikendalikan oleh editor. Kenapa kita perlu berpartisipasi dalam peninjauan? Yaitu karena peninjau memberikan umpan balik kepada editor jurnal tentang kesesuaian artikel untuk publikasi. Mereka juga memberikan umpan balik yang berguna kepada penulis untuk meningkatkan kualitas naskah mereka.